update perkembangan Bokalvert yang ada di Manukan menuju Sememi. Dia diresmikan ya. Ini sudah nggak ada bikin tumpeng, mungkin gara-gara Bu Risma sudah ke Jakarta, jadi dia nggak dibikinkan tumpeng, dan itu nanti sudah istilahnya akses dari sisi sebelah selatannya itu sudah lebar di perbatasannya sampai sini. Sebelah kiri masuk Dukuh Jerawat, ini kita belok turun ke bawah. Itu rumah-rumah semua, jadi jalurnya yang di dua jalur kiri kanan ini aja. Ini portal ya, jalan kembar. Assalamualaikum Li, berjumpa lagi dengan saya. Biasa nih yo, ini banyak yang request ingin tahu update perkembangan Bokalvert yang ada di Manukan menuju Sememi, dan kali ini saya buatkan videonya ya, sudah sejauh mana progres pembangunan untuk Bokalvertnya yang ada di Sememi ini loh ya. Manukan sampai Sememi. Ini tadi saya startnya dari Jalan Margomulyo. Dari Jalan Margomulyo saya akan menuju ke arah Stadion Gelora Bung Tomo untuk melewati Bokalvert ini. Dan sudah sejauh mana progresnya, barangkali ada yang belum tahu, yang request kemarin, saya tunjukkan kali ini di videonya. Dan untuk Bokalvertnya sendiri ini memang dia sudah jadi ya, jadi sudah bisa dilewati lengkap dengan rambu-rambu lalu lintas, juga jadi semua ya, mulai dari lampu merah dan lain-lain. Cuma untuk peresmiannya dia nggak diresmikan kayak yang sebelumnya, yang dari sesi kandangan itu kan dia diresmikan ya. Ini sudah nggak ada bikin tumpeng, mungkin gara-gara Bu Risma sudah ke Jakarta, jadi dia nggak dibikinkan tumpeng dan lain-lain ya. Cuma ini jalannya sudah bisa dilewati, dan ini lampunya baru sudah mati ya, tadi baru nyala, ini lampu nyala. Ini barusan tadi lampunya mungkin sensornya mati ya. Dan ini jalannya yang atas ya, jadi dia sudah diresmikan. Dan di depan itu ada lampu merah jadi dari kalau sini menuju lurus itu kita harus mengikuti lampu merah ya. Kalau belok kiri tembusnya ke arah Manukan. Yang depan itu ada motor lewat, itu arahnya ke Manukan. Ini kita lurus, kita mengikuti lampu merah di sini. Jadi untuk di lampu merah sini yang dari arah Sememi itu dia bisa belok ke arah kanan ya, langsung masuk ke arah Manukan. Cuma yang dari sini, dari Margomulyo, kita hanya bisa lurus dan dari Manukan itu kita hanya bisa belok kiri saja ya, kita nggak bisa belok kanan ya. Jadi kita harus muter ya, muter kiri, puter balik nanti ya. Nah, jalannya seperti ini, dan taman-taman kalau kita lihat di sebelah kiri itu sudah luar biasa ya, satu hijau ya. Dan di sekitar di kiri jalan ini mulai banyak penduduk sekitar yang mulai membangun ruko-ruko. Rumahnya dijadikan toko-toko itu sebelah kiri jalan. Kan dia kena terabasan. Jadi jalan di sini sudah bisa dilewati baik kendaraan roda 2 ataupun kendaraan roda 4, jadi sudah los. Jadi itu akses sendiri dari Manukan ke Sememi atau menuju ke GBT nanti sudah istilahnya akses dari sisi sebelah selatannya itu sudah lebar dua jalur ya, beda sama dulu cuma satu jalur, maksudnya jalan kecil ya. Ini sekarang jalannya kembar, jalan pisah, jadi lebih los. Nah, ini saya masih berada di daerah Banjarsugihan ya. Di depan saya itu adalah Pakuwon, Grand Pakuwon ya, sebelah kanan. Setelah pom bensin ini ada Grand Pakuwon. Dan di sana sampai di sini. Di sana ada puter balik. Jadi kalau puter balik di sini kita nggak bisa, hanya bisa belok kanan. Ada plakatnya itu, sana belakang. Jalannya sih cukup mulus, dengan kontur jalan tuh aspal, jadi kontur jalannya aspalan.
dan cukup jos gandos ya, mulus. Nah ini kita masuk di daerah Banjarbudian ya, kita lagi masuk ke Kandangan. Ini kalau belok kiri ini arahnya ke Brimob. Oh bukan, ini tembusnya Tengger, ini Tengger. Ini belok kiri ke Tengger, Brimob ya satunya itu Tengger. Itu lurus ya, tembusnya ke Brimob dan BPH nanti. Hati-hati ada yang melawan arus itu, bahaya itu. Soalnya jalannya kan sudah dibuka. Kalau dulunya memang masih ditutup sih, memang banyak yang lawan arus ya. Sekarang sudah jadi satu gini searah ya istilahnya, jangan main-main ya, bahaya. Nah ini lampunya kalau nyala terang ya, ini jaraknya juga nggak terlalu jauh. Nah, mungkin ada beberapa yang mati, ini saya kurang tahu. Ini mati satu ataukah memang apa ya? Memang belum dinyalakan atau memang sengaja dimatikan atau memang lampunya rusak. Pada pihak Pemkot mungkin segera membenahi ya, ada beberapa lampu yang mati, mungkin dicek ya seperti apa. Dan di sini kita sudah lewat jembatan yang dulu lama dibangun, jembatan di Kandangan itu. Nah, ini sudah lewat jembatannya seperti ini. Dulu saya review jalan ini mulai belum jadi ya, sampai jadi ya. Dan yang dulu bikin tumpeng di daerah sekitar pasar Kandangan sini ya, sampai ke sana dia diresmikan. Cuma yang di belakang tadi nggak ada bikin acara pertumpengan dan lain-lain ya, cuma tiba-tiba sama pihak Dishub dia direkayasa lalu lintas dan langsung saja tiba-tiba dibuka jalannya tanpa sepengetahuan saya nggak diundang. Nah ini kita sudah mulai masuk ke pasar Kandangan, jalan santai sekitar kecepatan 36 km per jam, nyantai ya. Lampu-lampunya kalau nyala semua seperti ini loh, ini nyala semua, jadi terang ya, cukup terang ya. Lampunya ada di sisi kanan jalan saja, di sisi kiri jalan tidak ada lampunya. Dan untuk ciri khas dari kota Surabaya sendiri, dia banyak taman-taman dan di tengah-tengah jalan ditanam pohon tabebuya ya, pohon tabebuya semua. Jadi kalau mekar dia dan lampunya barusan mati loh. Sensornya mungkin ada jam-jam itu jam berapa mati, jam berapa mati, dan ini barusan langsung mati dan gelap. Ini sekitar jam setengah 6 kurang. Jadi kondisi jalannya yang ada di sini modelnya seperti ini ya. Menuju ke Stadion Gelora Bung Tomo sendiri mungkin membutuhkan waktu kalau dari Margomulyo sekitar kurang lebih 15 sampai 20 menit ya. Waktu tempuhnya tergantung, kalau kita agak cepet ya mungkin bisa lebih cepat sampai, cuma kalau kita jalannya nyantai ya mungkin agak lama sampainya. Dan kondisinya ya seperti ini, jalannya cukup halus ya, enak ya. Jalannya di sini lampunya masih nyala lagi, nggak tahu ini mungkin untuk timernya itu nggak sama ya, beda-beda. Mungkin gara-gara mungkin dulu pembuatan lampunya juga beda, jadi untuk timer mematikan lampunya beda-beda. Dulu memang jam 5 sudah terang ya, sekarang masih gelap. Ini setengah 6 kurang aja masih gelap. Mungkin waktu musim kemarau dulu jam segini sudah terang ya. Ini kan musim hujan, jadi jamnya itu berubah lagi. Ini adalah kota Surabaya ya, pagi hari. Ini sekarang hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021. Suasana aslinya ya seperti ini. Di sebelah kanan nanti ini adalah JLLB nanti yang akan tembus ke Stadion Gelora Bung Tomo, cuma masih belum selesai ya, nanti kalau selesai pasti enak. Ini jalannya memang namanya Bokalpet ya, dia banyak kayak kotak-kotak buat buang airnya itu.
masih di tengah jalan ya, jadi mungkin konturnya agak nggak rata, jadi harus hati-hati terutama pengendara motor ya. Kalau naik mobil sih memang nggak kerasa kena jeglongan-jeglongan itu nggak kerasa, jadi kalau dari sini harus hati-hati. Ini kita mau mendekati wilayah apa namanya, Babat Jerawat ya, dan nanti di depannya Dukuh Jerawat, jalannya sudah putus, jadi kembali ke jalan lama, yaitu turun ke bawah. Jadi untuk update-annya di sini jalannya itu kalau dari apa Banyurip ya, Pasar Kupang itu sampai sini sudah los lurus tanpa belok-belok, lurus saja ikuti jalan sampai sini, dan jalannya sudah jadi semua, walaupun truk bisa lewat ya, jalannya besar, itu sekitar 15 meter mungkin, jalannya besar dan cukup lebar, dan truk pun bisa lewat ya. Ini sekitar 10 atau 15 meter jalannya lebarnya, dan juga ada pertigaan Dukuh Jerawat ya, jadi perbatasannya sampai sini. Sebelah kiri masuk Dukuh Jerawat, ini kita belok turun ke bawah kalau arah GBT ya, kita masih mengikuti jalan lama, dan untuk jalan lamanya sendiri cor-coran ya yang di bawah. Nanti yang ke atas ini akan dibangun bokalvet semua, nah yang atas juga akan dibangun bokalvet seperti yang ada di tadi itu, kita akan membangun juga ya bokalvet. Jadinya mungkin sampai Pasar Benowo itu los, masih bertahap ya. Memang untuk pembuatan bokalvet sendiri waktunya cukup lama ya, jadi dari dulu ada berpuluh-puluh tahun mungkin ya sampai sekarang. Tapi lumayan, dulunya kan belum ada bokalvetnya sampai Banyurip, mulai Banyurip dibangun sampai bertahap ya, sampai Banyurip sampai Cantik Timo, Margomulyo dan lain-lain, akhirnya sudah sampai sekarang di depannya Dukuh Jerawat di daerah dekatnya Pondok Benowo Indah ya. Ini sebelah kiri ada Taman Surabaya belum buka lek, cuma ada informasi terbaru kemarin untuk 35 taman di Jakarta sudah buka ya, sudah bisa dibuat aktivitas warga ya. Cuma yang di Surabaya ini masih belum dibuka tamannya, nggak tahu kenapa. Untuk Jakarta sendiri mulai hari ini taman-taman buka, sudah los ya. Kita doakan saja mungkin Surabaya juga segera mengikuti ya, karena sayang taman ini bagus-bagus nggak ada orangnya, biar bisa refreshing ya. Soalnya di luar negeri itu sudah mulai bioskop, taman dan lain-lain sudah buka ya, beda sama di sini ya. Ini adalah kondisi pagi hari menuju ke arah Stadion Gelora Bung Tomo. Sepi, cukup sepi. Cuma biasanya kalau jam kerja, jam tujuan itu rame ya di sini. Ini nggak tahu kameranya kelihatan apa enggak, karena gelap, nggak ada lampu, cuma lampu penerangan dari mobil yang lewat saja. Sebelah sini ada pom bensin. Jadi setelah saya lewati tadi dari Margomulyo itu ada 2 pom bensin. Habis Margomulyo di dekatnya Grand Pakuan ada pom bensin, dan di sini dekatnya Benowo ada pom bensin lagi. Jadi jangan khawatir kehabisan bensin. Untuk sekelas kota Surabaya ini pom bensinnya banyak ya. Kecuali kalau di desa-desa gitu mungkin pom bensin masih jarang ya. Ini banyak pom bensin.
Jadi kalau kehabisan bensin jangan khawatir ya, sepanjang jalan Bokakun ini ada tempat ya. Dari Simong Gunung, Marbomulyo, Grand Pakuwon sama Menowo. Nah ini sebentar lagi kita akan masuk ke arah Pasar Menowo. Nanti acara-acara itu ada rumahnya mantan pemain Persebaya itu Mujid Effendi sebelah kanan itu, yang rumah besar itu kita naik jembatan sudah masuk ke area Pasar Menowo. Nah ini depan adalah rumahnya salah satu legenda Persebaya Mujid Effendi ini rumahnya. Kita belok kiri. Nah ini kita sudah mulai masuk Pasar Menowo. Depannya RSI ini adalah pasar ya, sampai sana pasar besar Pasar Menowo. Jadi Menowo sendiri adalah perbatasan dari Surabaya menuju Gresik dan sebaliknya. Lalu arahnya ke Menganti, bisa Menganti juga. Nah ini sebelah kanan adalah pasar. Ini loh pasar ini Menowo. Ini ada plakat ya, Gresik, Gelora Bung Tomo, Romo Kalisari belok kanan. Ini kita belok ke arah kanan. Kita belok kanan. Menuju ke arah Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Lebih setengah 6 kurang. Jadi perjalanan saya tadi hampir 20 menitan. Soalnya saya santai, kalau agak cepet ya mungkin bisa lebih cepet lah. Jadi biar bisa loh. Dan di sini ada rel kereta api ya. Biasanya simbol kemacetan di sini dan di tikungan, dua tikungan di depan itu sering macet ya. Apalagi kalau ada pertandingan di sini macet. Ada pertigaan, kita belok ke arah kanan. Nah ini tulisan Stadion Bung Tomo. Kita belok kanan, lurus saja. Lurus, nanti kita belok kiri lagi. Barangkali yang belum pernah mengikuti channel saya, ingin tahu jalan menuju ke arah Stadion Gelora Bung Tomo. Cuma kalau warga Surabaya insya Allah semua tahu ya, mungkin yang di luar kota perjalanan menuju ke Stadion Gelora Bung Tomo ini seperti apa sih, bisa simak video saya kali ini. Dan juga mungkin update terbaru jalannya itu sudah lost atau masih cute ya, nanti bisa dilihat ya. Ini belok kiri. Nanti untuk Stadion Gelora Bung Tomo nya kita tinggal lurus saja jalan ini, nanti sebelah kanan ya. Nah jalannya agak sedikit berbelok ke kiri sebentar lagi. Di depan itu kita jalannya agak sedikit berbelok ke kiri ya. Ini namanya Jalan Jawar. Dulu juga simbol kemacetan di sini karena jalannya masih kecil ya. Untuk sekarang untuk Jalan Jawar sendiri dia sudah besar ya, jalannya sudah bisa dilewati. Los ya. Ini kan besar, cuma di depan lebih besar lagi ya. Dan di tikungan ini juga macet ya. Nah ini adalah Jalan Jawar, sudah los. Dulunya sebelah kanan itu, sebelah sana itu rumah-rumah semua. Jadi jalurnya yang di dua jalur kiri kanan ini aja. Ini menyempit ya, kayak bottleneck gitu. Sebelah sana sekarang sudah dibebaskan tanahnya dan sudah jadi jalan raya besar. Jadi dipastikan mungkin akan bisa mengurangi kemacetan yang ada di arah Stadion Gelora Bung Tomo. Ada kemungkinan Persebaya main atau gimana, bisa mengurangi kemacetan di sini gitu. Kita adalah tim independen, jadi kita nggak terikat
kontrak sama siapapun, jadi kita bisa mereview sesuka hati kita. Dengan nampak yang sedikit agak panas, jadi kita sengaja datang pagi-pagi biar agak panas. Nah, itu Stadion Gelora Bung Tomo sudah kelihatan sebelah kanan kita. Nah, sebelah Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, kalau dari arah Jalan Jawar dia di sebelah kanan. Cuma kalau nanti dari jalan baru yang di LLB dan tol itu dia ada di sebelah kiri. Jalannya kan masih proses pembangunan, bisa kalau belum tahu bisa cek video saya seperti apa kondisi jalan, akses jalan menuju ke arah Stadion Gelora Bung Tomo. Kita dahului aja truknya. Dan untuk masuk ke arah Stadion Gelora Bung Tomo depannya ada portal ya, ada jalan kembar. Setelahnya tiang sutet, pas di tiang sutetnya itu adalah pintu masuk utama ke arah Stadion Gelora Bung Tomo. Nah, inilah aksesnya ya. Kalau masuk lewat sini ada pos satpamnya. Oke, kurang lebih seperti itu ya video kita kali ini. Jangan lupa saksikan terus update-update terbaru dan menarik selanjutnya hanya di Marco Family. Ayo, oh jangan jalan-jalan ini.